Ya, MJ Listeners, jelang bulan Ramadan, sejumlah tradisi unik ditunggu-tunggu di Kota Semarang. Tak hanya dinanti warga Kota Semarang, bahkan warga luar Semarang pun datang untuk menikmati tradisi tersebut. Kemudian, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kota Semarang melonjak naik hingga 2 kali lipat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Reda Pulpi dari Kota Semarang. MJ Listeners, jelang bulan Ramadan, di Kota Semarang ada sejumlah ritual yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bukan hanya dari Kota Semarang, tapi juga luar Kota Semarang. Yang pertama ada Dugderan, ini biasanya diselenggarakan beberapa hari, kurang lebih 7-10 hari sebelum memasuki bulan puasa. Nah, pada tahun ini diselenggarakan di alun-alun Semarang di dekat Pasar Johar. Tujuannya salah satunya memang untuk meningkatkan perekonomian Kota Semarang dan juga perekonomian di Pasar Johar sendiri pada khususnya. Di Dugderan tahun ini ada berbagai macam wahana yang menarik, mulai dari kapal kora-kora, kemudian ada biang lala, kemudian ada tongsten, dan berbagai wahana lainnya yang tiket masuknya pun cukup murah, mulai dari Rp10.000 per orang. Kemudian ada berbagai kuliner, mulai dari kuliner tradisional, Kota Semarang, nasional, dan juga makanan-makanan atau jajanan-jajanan Korea. Ini tentunya menarik masyarakat tersendiri yang ingin mencari jajanan, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian yang menarik lagi, MJ Listeners, ada juga dijual berbagai macam permainan tempo dulu. Seperti kapal otok-otok, itu biasanya mainan yang memang hanya dijual pada saat Dugderan saja. Ini pastinya juga banyak diserbu oleh masyarakat yang ingin bernostalgia. Kemudian ada banyak gerabah, mainan masak-masakan untuk anak-anak pun juga banyak sekali dijual pada Dugderan kali ini. Kami sempat berbincang dengan sejumlah pedagang yang menyatakan bahwa ini merupakan tahun pertama Dugderan setelah masa pandemi COVID-19. Dan memang untuk omset sendiri ini meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa ketika mereka berjualan, bahkan meningkat hingga 2-3 kali lipat. Tentunya dengan adanya Dugderan ini diharapkan perekonomian di Kota Semarang juga dapat meningkat dan dapat segera pulih kembali. Kemudian nanti sekitar 1-2 hari jelang bulan puasa akan dilaksanakan puncak dari Dugderan, yaitu Kirap Akbar. Nah, dalam Kirap Akbar ini diikuti oleh ratusan orang yang akan berkeliling di sejumlah jalan protokol Kota Semarang dengan membawa berbagai macam. Ada yang membawa kentongan, kemudian ada yang membawa beduk dan juga warak ngendok. Nah, warak ngendok ini merupakan hewan mitologi Kota Semarang. Biasanya memang muncul saat jelang-jelang bulan Ramadan. Jadi warak ngendok ini kepalanya merupakan naga dan kakinya atau tubuhnya ini kambing. Ini menandakan keanekaragaman yang ada di Kota Semarang. Tentunya ini menjadi daya tarik wisata tersendiri bukan hanya bagi warga Semarang, tapi juga banyak yang dari luar Semarang. Kemudian tradisi lainnya yang tak kalah unik dan tak kalah menarik dari Dugderan, MJ Listeners, ini ada Gebyuran Bustama. Ini baru saja dilaksanakan kemarin hari Minggu. Ini di Kampung Bustaman, daerah Mataram, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dilaksanakan ini sudah sekitar ke-11 kali, mulai dari 2012, kemudian sempat vakum selama pandemi, kemarin tahun 2022 kembali diadakan, dan tahun ini diadakan dengan lebih meriah. Dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin, kemudian ada sejumlah jajaran Forkopimda yang juga ikut memeriahkan Gebyuran Bustaman. Ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Bahkan kemarin ketika kami mengikuti tradisi Gebyuran Bustaman, banyak juga pengunjung ini yang bahkan datang dari luar negeri dan juga dari luar Kota Semarang yang sengaja datang kemari untuk melihat mulai dari persiapan hingga acara Gebyuran Bustaman. Jadi ketika kami masuk ke dalam gapura kampung, begitu kami akan disambut oleh topeng irang dan juga lantunan sholawatan dari ibu-ibu kampung setempat. Kemudian setelah itu kami tidak diperbolehkan mengikuti tradisi jika belum mencoret wajah dengan menggunakan bedak berwarna-warni. Nah, bedak berwarna-warni ini memiliki arti bahwa ini merupakan dosa atau kesalahan yang sudah kita lakukan selama setahun kemarin.
Nah, setelah itu akan mengikuti sejumlah acara seperti sambutan, kemudian ada juga secara seremoni menyiram atau memandikan anak-anak kecil yang ada di sana menggunakan air dari sumur yang dianggap keramat oleh warga Kampung Bustaman. Dan setelah itu yang paling ditunggu-tunggu adalah perang air. Nah, di perang air ini masyarakat, warga ini membawa air yang sudah diberi pewarna, kemudian dibungkus dalam plastik dan dilemparkan kepada siapapun. Menariknya, dalam tradisi ini sudah ada catatan tersendiri, tidak boleh merasa tersinggung apabila terkena air. Nah, dengan air tersebut ini menandakan bahwa kita menyucikan diri sebelum memasuki bulan puasa, sehingga coret-coretan warna-warni yang ada di wajah kita ketika memasuki Kampung Bustaman pun ini juga akan terhapus. Diharapkan segala dosa dan kesalahan kita juga ikut terhapus, jadi kita bisa suci dan fokus ketika menyongsong bulan puasa atau bulan Ramadan. Ini memang menarik karena dari semua masyarakat yang ada di Kampung Bustaman ini bersama-sama bekerja sama, mulai dari membungkus air, kemudian memberi warna, kemudian tak lupa juga membereskan sampah-sampah usai tradisi Gebyuran Bustaman. Nah, awal mula dari adanya tradisi Gebyuran Bustaman ini sekitar 281 tahun yang lalu diketahui ada seorang yang bernama Kiai Bustam. Nah, Kiai Bustam ini memang memiliki kebiasaan untuk memandikan anak atau cucunya yang masih kecil sebelum memasuki bulan Ramadan menggunakan air dari sebuah sumur yang kini dianggap sumur keramat oleh warga Kampung Bustaman. Akhirnya pada tahun 2012 tercetuslah Gebyuran Bustaman yang hingga saat ini pun dilestarikan. Dan kemarin sesepuh dari Kampung Bustaman ini menyebut bahwa tradisi Gebyuran Bustaman ini rencananya akan didaftarkan atau dihak patenkan menjadi tradisi yang memang dimiliki oleh Kampung Bustaman yang selalu dilakukan secara rutin sebelum atau menjelang bulan puasa. Tentunya sangat menarik, ramai dan juga meriah MJ listeners. Ini menjadi salah satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu pastinya oleh warga Kota Semarang sebelum memasuki bulan puasa. Nah, kalau itu sejumlah tradisi yang ada di Kota Semarang. Sementara kalau kami melihat untuk harga-harga kebutuhan pokok jelang Ramadan, memang di Kota Semarang biasanya akan melonjak cukup drastis, dan tampaknya pada tahun ini pun juga melonjak cukup drastis, apalagi ditambah cuaca hujan deras begitu sekitar pada bulan lalu begitu ya, hingga awal Maret pun hujan juga masih cukup deras sehingga mengakibatkan banyak gagal panen di sejumlah daerah. Seperti harga sayuran saja itu sudah naik bahkan mencapai 2 kali lipat atau 200%. Misalnya untuk bayam dari harga Rp3.000 kini bisa mencapai Rp7.000. Kemudian untuk kentang juga 1 kilogramnya kini bisa mencapai Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya sekitar Rp7-10.000 per kilogram. Memang ini sudah terjadi sejak awal tahun 2023 karena cuaca yang cukup ekstrim di sejumlah daerah di Jawa Tengah, tidak terkecuali di Kota Semarang, sehingga mengakibatkan banyak gagal panen. Kemudian harga pun juga menjadi melonjak, apalagi jelang Ramadan memang harga-harga pasti akan meningkat cukup drastis begitu sampai nanti setelah Lebaran. Kemudian untuk telur pun ini juga naik dari biasanya sekitar Rp23-25.000 per kilogram, kini naik mencapai Rp30.000 per kilogram. Kemudian beras juga masih di angka yang cukup tinggi. Untuk beras kualitas bagus atau premium itu masih di angka Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp12.000 per liter. Namun berdasarkan pantauan kami di pasar tradisional, memang untuk stok sayuran, kemudian beras, minyak goreng pun memang masih mudah didapatkan. Semua pedagang memiliki stoknya meskipun cukup mahal, dan pedagang pun juga mengeluhkan karena tingginya harga. Apalagi jelang Lebaran biasanya nanti harga akan kembali naik, terutama untuk daging, baik daging ayam maupun daging sapi ini nanti biasanya akan ikut naik, sehingga mereka berharap agar harga ini dapat ditekan oleh pemerintah sehingga daya beli masyarakat pun akan kembali normal, karena otomatis dengan menaikkan harga ini daya beli masyarakat
cukup menurun begitu, dan ini tentu membuat resah masyarakat karena saat ini perekonomian sudah mulai naik. Mereka menyambut jelang bulan puasa, di mana biasanya bulan puasa banyak masyarakat yang berjualan makanan jadi. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi mereka karena harga yang cukup tinggi. Demikian laporan dari Kota Semarang, Faida Pulki, MGM.